Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang baik yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak terpuji apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada dua, yaitu berterima kasih dan rendah hati. Yang pertama yaitu berterima kasih. Coba kita amati gambar di bawah ini. Ada pemandangan di laut dan yang kedua pemandangan sawah dan gunung. Kedua pemandangan ini amat sangat indah sekali. Siapa yang menciptakan? Ya, benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan ini secara cuma-cuma. Kita tidak akan bisa memikirkan bagaimana Allah cara menciptakannya. Tugas kita sebagai hamba Allah hanya satu, yaitu bersyukur, berterima kasih. Karena Allah telah menciptakan laut, telah menciptakan gunung dan sawah, sehingga kita bisa memanfaatkan keduanya dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya coba kita amati tentang anggota tubuh kita. Yang pertama yaitu kita diberi nikmat memiliki mata. Dengan anggota tubuh kita yang merupakan mata, kita sehingga bisa melihat semua ciptaan Allah ini dengan cuma-cuma tanpa harus membayar. Dengan indera mata, penglihatan kita bisa mengaji, kita bisa membaca buku dan lain sebagainya. Yang kedua, nikmat memiliki kaki. Dengan kaki yang kita punya, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa mengayuh sepeda. Nikmat memiliki tangan. Dengan tangan yang kita miliki, kita bisa menggunakan dengan sesuka kita, asalkan kita gunakan dalam hal-hal yang positif. Seperti kita bisa mewarnai, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Nikmat memiliki telinga. Dengan telinga yang kita punya, kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Allah. Kita bisa mendengarkan sholawat Nabi. Kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan lain sebagainya. Nikmat memiliki mulut. Dengan mulut yang kita punya, kita bisa bersolawat, kita bisa mengaji, kita bisa berdakwah dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu nikmat memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan yang kita punya, kita bisa bersaing dengan teman-teman kita untuk melakukan peningkatan diri kita, seperti kita mengikuti cerdas cermat, mengikuti lomba matematika, mengikuti lomba sains dan lain sebagainya. Masih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah harus rajin beribadah dan bersyukur kepada Allah. Kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya nak. Selanjutnya, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Semakin sering kita bersyukur, semakin sering kita memanfaatkan nikmat Allah yang kita berikan kepada kita sebaik mungkin, maka Allah akan memberi lagi nikmatnya kepada kita tanpa kita duga. Nah, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Nah, ini ya sudah ditekankan.
Selanjutnya, cara bersyukur atau berterima kasih. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah itu untuk ketaatan kepadanya. Kita gunakan nikmat Allah itu dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Jika Allah memberikan nikmat lebih kepada kita, misalnya Allah memberikan rezeki lebih kepada kedua orang tua kita, kepada kita, maka kita harus berbagi kepada di sekitar kita, kepada orang-orang yang tak mampu, contohnya anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita berterima kasih kepada orang tua dan guru dengan cara menghormati mereka. Nah, itu tadi adalah cara bersyukur atau berterima kasih. Nah, selanjutnya adalah rendah hati atau tawadhu. Kita amati gambar di bawah ini. Misalnya itu ada anak bernama Zainab. Nah, Zainab ini dari anak orang kaya, akan tetapi dalam berteman bergaul dia tidak pernah pilih-pilih teman. Nah, ini menunjukkan bahwa Zainab ini mempunyai sifat atau sikap rendah hati. Nah, selanjutnya sikap tawadhu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih? Yang pertama, tidak pernah membanggakan diri, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya yang paling baik. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain, dalam artian tidak pernah menghina atau mengolok-olok orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer atau riak. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Siapapun yang menasihati, dari golongan apapun yang menasihati, dia tetap mendengarkan. Yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Nah, anak yang mempunyai sifat rendah hati menjauhi sifat sombong, dan dia akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh orang banyak. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari rendah hati. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.